bagaimana caranya mempublikasikan artikel ilmiah jurnal internasional bereputasi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengambil program doktor. Nah, terkait dengan tentu hubungannya dengan pembimbing kita. Baik, bersama saya Tirta Musitama di channel Tirta Musitama. Teman-teman akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi, baik di level skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, kali ini saya ingin menyapa nih para subscriber atau viewer yang mencari-cari tentang bagaimana agar publikasi artikel jurnal itu bisa tembus ya. Karena sebagai syarat kelulusan sebagai seorang doktor. Nah, saya saat ini berada di Treasure Bay, salah satu kolam renang terbesar di Asia Tenggara, 6,8 hektar dengan airnya adalah air laut ya, yang ada di Pulau Bintan. Nah, saat ini suasana memang kondisinya masih pasca pandemi COVID-19 hingga masih belum banyak pengunjungnya, wisatawannya. Jadi saya mohon, saya ajak teman-teman ya yang ada di berbagai kawasan di Indonesia, yuk silahkan mainlah ke beberapa spot-spot pariwisata di kita, dimanapun itu berada ya. Tidak harus ke sini. Kalau yang di seputar Bintan, Batam, Kepulauan Riau dan kota-kota sekitarnya ya, hanya dari Jakarta hanya sekitar 1 jam 40 menit. Dari tempat-tempat lain juga pasti lebih dekat lagi. Nah, apa tadi Prof tipsnya agar artikel jurnal internasionalnya bisa dipublikasikan? Ya, yang pertama ya adalah siapkan artikel jurnalnya sebaik-baiknya. Nah, penyiapan artikel jurnal ini tentu sudah berdasarkan arahan pembimbing dari naskah disertasi. Ingat ya, ada 2 hal penting dari naskah disertasi yang bisa dijadikan artikel jurnal internasional. Ya, khususnya yang pertama adalah artikel-artikel yang konseptual. Artikel-artikel yang bisa diambil dari bahasan-bahasan kita, literatur review, ya, theoretical framework misalnya dari naskah disertasi kita. Jadi sifatnya masih mungkin terkait dengan model penelitian dan juga mungkin kalau sampai dengan hipotesis misalnya, hipotesis development bisa dilakukan itu. Atau Anda mau mengangkat khusus tentang fenomenanya ya, dari kira-kira yang diambil diekstrakan dari pendahuluan gitu ya. Kemudian dari literatur review yang ada hingga teori yang dipakai. Itu juga bisa ya. Itu yang pertama. Tentu disiapkan nature-nya berbeda antara naskah-naskah artikel jurnal yang sifatnya konseptual dengan yang kedua. Yang kedua adalah naskah yang bersifat empirik, yaitu naskah yang sudah ada hasil penelitiannya, sudah ada hasil analisisnya. Nah, di sini biasanya ya Anda, para mahasiswa doktor, itu menyusun artikel jurnal internasional berdasarkan sedikit frameworknya, ya, yang dari tadi literatur, dari theoretical development, hypothesis development itu ya, kemudian ditambahkan dengan hasil olah data. Nah, hasil olah data di sini juga Anda tidak perlu selalu menunggu sampai selesai dulu. Ya kan? Katakanlah Anda kalau full modelnya, ya, full modelnya itu mungkin variabelnya terlalu banyak, ya. Tentu harapannya harus bisa lah dicarikan cara ya, cara misalnya dipecah artikelnya, ya. Tetapi jangan terlihat pemecahannya itu seolah-olah mengada-ada, ya. Tetapi bisa ada satu pemecahan dari model itu yang memang ada justifikasi tersendiri, bahkan ada pengembangan ke arah yang lain. Nah, oke ya, itu nanti saya bahas khusus deh. Nah, oke, kita kembali kepada artikel jenis yang kedua, adalah artikel yang empirik ya. Artikel yang empirik ini dari hasil analisis. Nah, disusun ya. Nah, itu pertama dari sisi penyiapannya. Nah, sisi tentu kalau sudah ada olah data analisis awal, ada hasil awal. Nah, ini nanti dengan konsultasi dengan pembimbing
ya kan, naskahnya dibuat seperti apa. Itu yang pertama, persiapan naskah dulu. Yang kedua, tujuan jurnal ya. Nah, tujuan jurnal ini sebenarnya bisa saja kita menentukan dulu jurnal tujuan mana yang tempat kita publikasi. Itu memang memudahkan kita untuk nanti templating ya, layouting gitu kira-kira, atau minimum lah templating dari aspek sistematika yang umum ya. Ada yang introduction, method ya, research, result ya, analysis dan discussion yang IMRAT itu misalnya. Atau ada juga jurnal yang punya sistematika tersendiri. Nah, kalau menurut saya orangnya fleksibel saja ya. Dalam arti tadi penyiapan dulu atau mencari jurnal dulu, saya bisa dilakukan secara paralel lah. Tapi maksud saya kalau penyiapan artikel yang tadi yang pertama draft itu kan memang karena dari naskah disertasi kan sudah ada ya. Yang kedua baru kalau kita ketemu jurnalnya, kemudian kita perhatikan semuanya. Materi-materi dari jurnal itu apa, kriterianya apa, ya sistematikanya seperti apa, kita harus ikutin mereka. Nah, jurnal ini penting ya. Sekarang sebagian besar lah universitas atau program studi itu mensyaratkan ya minimal Q3 ya, kuartil 3. Artinya jurnal itu ya posisinya bagus lah gitu ya. Nah, karena yang bagus kan yang paling bagus yang pertama ya, kuartil 1, kuartil 2 lah gitu ya. Nah, baru kemudian 3, 4 atau non kuartil. Nah, karena juga perguruan tinggi juga sekarang bersaing, berkompetisi, semua juga ingin agar mahasiswanya itu berkualitas, tentu kuartilnya semakin kecil gitu ya, itu semakin diharapkan. Nah, oke, carilah katakanlah kuartilnya yang maksimum kuartil 3. Kalau bisa 2 atau 1, tergantung nanti analisis Anda itu dari pembimbing itu melihat, wah ini kayaknya potensial kalau memang bisa disubmit ke kuartil 1 ya. Cari jurnalnya di kuartil tujuan itu yang sesuai bidang Anda atau topik Anda. Nah, kalau bisa mencari jurnal itu, jangan yang terlalu mainstream di bidangnya. Misalnya ya, kalau memang ini strategis ya. Kalau Anda manajemen atau bisnis, ya, kalau masuk ke Journal of Management, ya, Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, ya, Journal of International Business Studies, itu tentu itu jurnal yang sudah de facto itu Q1 semua, pasti berat, ya kan? Nah, tetapi ya cari jurnal-jurnal ya, yang memiliki topik-topik ya atau ruang lingkupnya itu yang bisa masuk dari topik kita, artikel kita. Nah, bisa jadi itu mereka adalah jurnal yang growing dengan publisher yang bagus. Nah, ingat ya, publisher yang bagus yang bereputasi. Memang kadang kita mau nggak mau itu masih ngikutin publisher-publisher besar. Nah, tetapi kita terjamin tidak discontinue ya. Nanti publish diterima, habis itu bulan depan atau tahun depan discontinue. Jangan cari jurnal-jurnal seperti itu. Sayang sekali. Karena disertasi Anda udah dikerjakan mati-matian ya kan. Wah, kalau nanti publish, jangan hanya sekedar publish, tapi habis itu hilang nggak bakal orang mensitasi. Apalagi seringkali ya para dosen atau mahasiswa itu nggak tahu gitu ya. Pokoknya saya publish nih, nggak mau ngikutin senior-senior yang dulu. Nah, kadang-kadang mereka publish di jurnal yang kurang bagus, walaupun hasilnya bagus. Ya saya bilang walaupun hasilnya bagus, dia publish di jurnal yang kurang bagus, yang discontinue, nggak bakal orang ngutip. Mana orang mau ngutip jurnal yang discontinue ya. Nah, itu ya. Jadi 2 tadi artikel jurnalnya. Ketiga, kalau sudah ketemu, naskahnya sudah siap, artikel jurnalnya sudah siap, ya, konsultasikan akhir dengan pembimbing sebelum submit. Diskusikan, ya, siapa first author-nya. Nah, tentunya first author-nya biasanya penulis pertamanya adalah mahasiswa ya, karena mahasiswa adalah mahasiswa doktornya ini yang sebagai syarat lulus di situ. Nah, corresponding author-nya siapa? Penulis yang melakukan corresponding, yang melakukan submission, kemudian berhubungan dengan editor itu siapa? Biasanya di sini adalah promotor, ya, atau kopromotor. Saya menyarankan diskusikan dengan promotor Anda. First author-nya, penulis pertamanya adalah mahasiswa, kemudian corresponding author-nya adalah promotor. Ya jarang sekali kalau kopromotor, sebenarnya jarang. Atau kemudian alternatifnya bahkan baik first author
ataupun corresponding author itu sama, yaitu mahasiswa. Nah, apapun pilihannya, konsultasikan dengan pembimbing atau promotor. Jangan pernah melangkah, ya, jangan pernah melangkah tanpa persetujuan dari promotor. Jangan pernah. Misalnya tadi, cari jurnalnya di mana gitu ya. Anda main ketemu karena dengar-dengar dari ini, dengar, yang sebenarnya Anda juga nggak yakin, yang dengar-dengar itu juga kurang yakin betul, mungkin karena luck, karena ya dari siapa ya. Karena promotor tahu di bidang itu mereka paham. Kecuali kalau promotornya nanya, yaudah deh, apa coba kamu cari deh jurnal dulu, nanti habis itu konsultasi dengan saya. Nah itu tuh lain soal ya. Tetapi decision akhirnya adalah dari promotor. Itu sangat penting ya. Jangan pernah melangkah submit artikel ke jurnal itu tanpa pengetahuan promotor. Karena nanti kalau misalnya Anda submit atau bisa submit, terus kan nanti ada notifikasi dari publisher dari jurnal itu kepada kita, pada ke-author yang lain. Masa kalau promotornya nggak setuju terus dia mendecline submission Anda, ya, menolak submission Anda gitu, tidak melakukan konfirmasi. Kan jadinya konyol gitu buat kalian ya. Nah, kenapa juga ya yang tadi manfaat dari konsultasi dengan promotor ketika mau submit itu ada terkait dengan gini. Kalian sudah kerja keras, teman-teman udah kerja keras ya bikin disertasi, tetapi nanti publish di jurnal yang nggak jelas, cepat gitu ya, mungkin juga bayarnya mungkin juga mahal, reviewnya mungkin nggak jelas, tahu-tahu discontinue. Ya, kita nih ya promotor, saya ini juga promotor ya, itu supervisor gitu ya. Dalam disertasi kecewa jelas dong. Kita udah capek-capek memberikan masukan, membimbing kalian calon doktor luar biasa gitu, waktu, tenaga, pemikiran ya, resources kemudian kita arahkan betul ya, analisisnya sering kali juga itu adalah masukan dari promotor gitu ya, dan itu wajar sekali, dan Anda yang mengerjakan gitu ya. Udah gitu di jurnal nggak kurang bagus, ini bisa merusak track record ya, research-nya ya, CV-nya dari promotor juga kan. Nah, ini promotor kok ya banyak artikelnya tapi artikel-artikel kurang bagus. Jangan pernah melakukan itu. Nah, bagi teman-teman semua mahasiswa calon doktor yang sekarang sedang mempersiapkan artikel jurnal internasional berreputasi, yang punya pemikiran asal submit, asal lulus, tinggalkan ya. Percaya sama saya, yakin sama saya ya, bahwa proses submission untuk menjadi lulus seorang doktor itu memang butuh proses yang lama, dan teman-teman harus serius, bukan sambilan ya, bukan asal nulis ya, bukan asal submit, apalagi asal terbit. Demikian, silahkan kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar bagaimana menerbitkan artikel jurnal internasional di jurnal berreputasi untuk syarat kelulusan doktor, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Para viewers, para subscriber dokter, saya berharap ya teman-teman semua bisa segera lulus dan terbit di jurnal-jurnal terkeren di bidang teman-teman semuanya. Sukses buat teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe juga dan bagikan kepada teman-teman dokter yang lain, mahasiswa dokter yang lain. Terima kasih banyak.